Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, selamat berjumpa dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan, hari Senin 16 Januari 2023. Adapun bacaan inspirasi kita diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 18 sampai 22. Waktu itu murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Pada suatu hari datanglah orang kepada Yesus dan berkata, "Murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa. Mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Selama pengantin itu ada bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, pengantin itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua, sehingga makin besarlah koyaknya. Demikian juga tak seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang sudah tua. Karena jika demikian, anggur tersebut akan mengoyakkan kantong itu, sehingga baik anggur maupun kantongnya akan terbuang. Jadi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Nah, saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang dicintai Tuhan. Banyak orang mau memulai hidup yang baru, suatu pengalaman baru, rencana yang baru di tahun yang baru ini, tetapi mereka tetap memakai metode, cara, gaya, pikiran dan gagasan yang baru, tetapi dengan pola yang lama. Sesuatu yang tidak akan mungkin berhasil, karena sesuatu yang baru pasti membutuhkan pola dan cara yang baru. Demikian juga kehidupan orang Kristen. Bila mana mau menghidupi suatu kehidupan yang baru, dalam hal tertentu kehidupan seperti yang diinginkan oleh Yesus, maka orang-orang tersebut harus mengubah mentalitas, semangat, dan juga daya juang seperti Yesus sendiri. Demikianlah Yesus dalam Injil hari ini mengajarkan kepada orang-orang Farisi, murid-murid Yohanes, bahwa sesungguhnya apa yang dia bawa adalah sesuatu yang baru, yang harus juga diterima dengan cara dan gaya yang baru. Lewat kisah tentang puasa yang diterangkan dalam Injil hari ini, disampaikan kepada kita bahwa sesungguhnya kehadiran Yesus ke dunia ini adalah membawa sukacita, kegembiraan bagi semua orang. Puasa adalah tanda orang menanti, menunggu, ataupun mengharapkan kedatangan seseorang yang diharapkan. Tetapi ketika Yesus sudah datang ke dunia ini, kita tidak perlu berpuasa, karena apa yang kita harapkan sudah kita lihat, sudah kita rasakan. Namun ketika Yesus nanti pergi, tidak lagi dapat kita lihat. Disitulah kita berpuasa untuk menanti, berjaga-jaga, menunggu kehadirannya lagi. Nah, semangat kebaruan yang dibawa oleh Yesus ini menjadi semangat dan kebaruan yang harus kita miliki. Bagaimana semangat dan kebaruan itu dapat kita hidupi
tentu dengan seperti dikatakan Yesus, semangat, gaya dan pola yang baru. Anggur yang baru disimpan dalam kulit yang baru. Demikian juga yang hal-hal yang baru yang kita alami harus kita tempatkan dalam semangat yang baru pula. Untuk itu dibutuhkan suatu pengorbanan, dibutuhkan suatu kesiapsediaan. Karena apa? Karena sesuatu yang baru membutuhkan tenaga, pemikiran, penyerahan diri, pengorbanan tentunya. Resiko yang akan dihadapi pasti besar, tetapi itu harus dijalani supaya mencapai apa yang diharapkan. Karena itu, saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, dalam menyambut Yesus dalam hidup kita, dalam tengah-tengah keluarga, kalau kita mau menjadikan keluarga kita sebagai keluarga Kristen, pertama-tama setiap hari kita harus berani berubah, bertobat, selalu mengalami kebaruan dalam diri kita. Semangat pertobatan itu harus disertai juga dengan penampilan secara fisik maupun terutama secara batin. Karena itu Yesus mengajak kita hari ini untuk berani dan mau bersikap seperti itu, mengubah pola cara hidup kita dengan suatu pola cara hidup yang baru dalam semangat Yesus sendiri. Di tengah-tengah keluarga, mari kita belajar bagaimana mengubah semangat yang dibawakan oleh Yesus itu dengan semangat baru dalam keluarga kita. Kalau kita mau masuki tahun yang baru, maka tentu semangat kita pun harus baru. Kalau kita mau mengikuti Yesus, melakukan apa kehendak Yesus di tengah-tengah keluarga kita, maka kita juga harus memiliki kantong yang baru, kantong hati yang baru, supaya dengan demikian Yesus juga dapat membaharui kita. Keluarga-keluarga yang tercinta, Bapak Ibu yang terkasih, demikian bagaimana kita menyikapi hidup baru yang kita alami dalam Kristus, sambil menantikan kedatangan Kristus kedua kalinya dalam diri kita. Hari ini juga Tuhan mengajak kita untuk berpuasa, karena pengantin sudah diambil dari tengah-tengah kita. Dia sudah pergi, maka untuk menantikan kedatangannya yang kita rindukan, yang kita damba-dambakan itu, marilah kita lanjutkan pertobatan yang sudah kita mulai. Puasa adalah tanda bahwa kita siap berubah, menekan bahkan melawan segala godaan-godaan yang dapat merampas cinta kita dari Tuhan. Semoga keluarga-keluarga kita setiap hari dapat melakukan semangat pertobatan itu dengan berpuasa dalam banyak hal. Berpuasa terhadap perkataan-perkataan yang menyakitkan, yang membuat orang lain atau anggota keluarga kita sakit hati, patah semangat. Berpuasa dari keinginan-keinginan untuk meraih sesuatu secara gampang, mudah, dan dengan jalan yang tidak benar. Berpuasa dari hal-hal yang menyenangkan daging, keinginan dunia semata. Berpuasa dalam hal melawan kebiasaan-kebiasaan buruk yang membuat kita semakin tidak berdaya. Dan semoga puasa-puasa yang kita lakukan semakin juga menolong orang lain melalui perbuatan amal kasih yang kita bagikan kepada sesama. Mari kita pupuk semangat doa, semangat pemberian, semangat berbagi. Itulah tanda bahwa kita berpuasa menanti kedatangan Juru Selamat yang kedua kalinya. Tuhan memberkati keluarga-keluarga kita. Keluarga tanda cinta,
tanda rahmat di dunia, keluarga gereja kecil, hadirkan cinta Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.